Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berdasarkan petunjuk dan ajaran Nabi Allah, dengan mengharap ridhonya, pahalanya, surganya, takut akan murkanya, siksanya, serta nerakanya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya, dengan sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memperkuat kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pribadi yang wajib kita cintai lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada harta benda yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, Rasulullah maksudnya, lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, bahkan daripada manusia seluruhnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa manusia lebih membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia itu membutuhkan sandang, pangan, papan, dan seluruh hajat kehidupan di dunia ini. Kita lebih membutuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita jalan hidup yang berupa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala
inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah wahai umatku, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa sesuatu yang seperti Al-Quran? Yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran dan hadis Nabi adalah dua hal yang tidak mungkin dipisah satu sama yang lainnya. Bahkan ma'asyiral muslimin, Al-Quran lebih membutuhkan kepada hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Karena kebanyakan ma'asyiral muslimin, hukum-hukum, perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah menyebutnya secara global saja. Kemudian rincian dari Al-Quranul Karim, rincian dari hukum, perkara, apapun yang Allah sebut di dalam Al-Quran, semuanya dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita lebih mendahulukan perintah Rasulullah? Apakah kita lebih mendahulukan perintah Rasulullah? Apakah kita lebih mendahulukan petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hawa nafsu kita, daripada apapun yang kita cintai dan yang kita inginkan? Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya ditundukkan, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk pribadi saja. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk keluarga saja. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur keluarga, untuk mengatur pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam tafsir Adwaul Bayan fi tafsiril Qur'ani bil Qur'an, Syekh Muhammad Mukhtar As-Sangkiti beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai melebihi apapun, ketika beliau melakukan suatu hal, memutuskan perkara, menjelaskan agama, selain posisi beliau, selain status beliau sebagai Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ketika memutuskan sesuatu, ketika menjelaskan sesuatu, selain posisi beliau sebagai utusan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang beliau memutuskan suatu perkara statusnya sebagai kepala negara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan hukum Islam, menyuruh sahabat-sahabatnya untuk merajam seorang sahabat yang mengaku melakukan zina. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk memotong tangan orang yang mencuri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan.
Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tanah kepada umatnya, dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghidupkan tanah tak bertuan, maka dia berhak memiliki tanah tersebut. Rasul bersabda seperti itu. Statusnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dan kepala negara. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambang kepada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Haris, sebuah tambang yang berada di daerah Hijaz, Rasulullah berikan kepada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Haris. Status beliau adalah sebagai kepala negara. Ma'asyiral muslimin, status yang kedua, selain sebagai utusan Allah, selain sebagai kepala negara, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berstatus sebagai hakim pemutus perkara. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membatalkan pernikahan antara sahabat wanita yang bernama Bariroh dan sahabat laki-laki yang bernama Mughis, karena sahabat Bariroh tadinya seorang hamba sahaya, kemudian dia berhasil memerdekakan diri. Sedangkan Mughis statusnya saat itu masih sebagai hamba sahaya. Suaminya masih sebagai hamba sahaya, istrinya sudah merdeka. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pernikahan ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pernikahan ini, statusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim pemutus perkara. Dan status yang ketiga, ma'asyiral muslimin, status Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas, sebagai mubaligh, sebagai penyampai ajaran agama kepada sahabat-sahabatnya, yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tata cara wudhu, tata cara sholat, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, ini status Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai mubaligh, penyampai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apabila perkara-perkara yang disampaikan oleh umatnya, kok status Rasul saat itu sebagai mubaligh, penyampai, silahkan dilakukan oleh siapapun asal dia berkompeten dalam masalah itu. Adapun perkara-perkara yang diputuskan oleh Rasul ketika Rasul saat itu statusnya seorang hakim pemutus perkara, ini adalah domainnya, ini adalah haknya hakim yang memutuskan perkara. Tidak semua orang berhak memutuskan dan melakukannya. Adapun perkara-perkara di mana ketika diputuskan oleh Rasul, saat itu Rasul statusnya sebagai kepala negara, maka ini adalah domainnya kepala negara, ini adalah haknya kepala negara. Siapapun tidak boleh memutuskan dan ikut melakukannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita jadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sosok pribadi yang paling kita cintai daripada seluruh manusia,
Dan marilah kita buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ajarannya, mengamalkan ajarannya, baik dalam taraf pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia, semampunya, tanpa membuat kerusakan, tanpa membuat kegaduhan. Itulah ma'asyiral muslimin, perintah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa tullabana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma a'idhna min fitnatil mahya wa adabil qabri wa adabil nar. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal islam wal muslimin. Allahumma man arada bihadhihi ad-dawlati wa duwalil muslimin. Allahumma man arada bihadhihi al-ummatil islamiyya syarran wa fasada wa fitnata. Allahumma rudda kaidahum ila nukhurihim. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma baddid syamlahum ya aziz ya jabbar ya qahar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidi fi Filastin wa fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya aziz ya jabbar ya qahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.